Perencanaan dan penjadwalan agregat. Terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, ada dari Russell dan Taylor, yaitu perencanaan penjadwalan produksi merupakan pengaturan banyaknya unit yang dihasilkan, baik untuk memenuhi permintaan pelanggan maupun kapasitas peralatan mesin. Yang kedua, pengertian tersebut menurut Hager dan Render, yaitu pendekatan untuk menentukan kuantitas dan waktu produksi untuk jangka menengah, biasanya 3 hingga 18 bulan ke depan. Jadi, perencanaan dan penjadwalan agregat merupakan perencanaan dan penjadwalan yang dikembangkan untuk lini produk atau kelompok produk, bukan produk tunggal. Adapun tujuan perencanaan agregat adalah memenuhi permintaan pelanggan dengan minimasi biaya selama periode perencanaan. Proses perencanaan dan penjadwalan agregat. Perencanaan, penjualan, dan operasional harus merefleksikan kebijakan perusahaan seperti menghindari pemutusan hubungan kerja, membatasi banyaknya persediaan, dan mempertahankan tingkat layanan kepada pelanggan, serta sasaran strategis seperti mencapai target atau pangsa pasar tertentu dan mencapai sasaran kualitas dan keuntungan. Penjadwalan menentukan kapan tenaga kerja, peralatan, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau menyediakan layanan. Apabila perusahaan menghasilkan produk atau layanan yang stabil dari waktu ke waktu, sumber daya untuk memenuhi permintaan tersebut dapat diperkirakan sehingga variasi atau penyimpangan dari permintaan tersebut dapat ditangani dan dapat diminimalkan dengan menggunakan overtime dan undertime. Strategi perencanaan, penjadwalan agregat. Pilihan perencanaan dan penjadwalan produksi yaitu pilihan kapasitas dan pilihan permintaan. Pilihan kapasitas dilakukan dengan mencoba dan mengubah permintaan untuk menyerap fluktuasi permintaan. Pilihan permintaan dilakukan dengan memperhalus fluktuasi permintaan selama periode perencanaan. Yang pertama, ada strategi yang tergolong kapasitas meliputi perubahan persediaan, variasi jumlah karyawan, variasi tingkat produksi melalui waktu lembur dan waktu menganggur. Adapun subkontrak serta menggunakan karyawan paruh waktu. Yang kedua, strategi tergolong pilihan permintaan meliputi pengaruh permintaan, penggunaan cara mengangsur atau backboarding, serta campuran produk dan layanan. Yang pertama bisa dilihat, maksudnya yaitu digunakan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Dan yang kedua, dilakukan dengan menyewa karyawan sementara ketika permintaan meningkat dan memberhentikan mereka kembali ketika permintaan menurun. Selanjutnya yang ketiga bisa dilihat kembali, yang artinya mengadakan kerja lembur pada saat permintaan naik dan adanya waktu menganggur pada waktu permintaan menurun. Yang keempat, yang artinya dilakukan dengan menyubkontrakkan sebagian pekerjaan keluar perusahaan ketika permintaan meningkat. Yang kelima, yang artinya menggunakan karyawan paruh waktu atau bisa disebut dengan part-time untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada saat permintaan meningkat. Yang keenam, dilakukan dengan menggiatkan promosi, periklanan, penjualan perorangan, dan potongan harga pada saat permintaan menurun. Yang ketujuh, yang artinya dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan pelanggan secara bertahap karena kapasitas produksi perusahaan tidak mencukupi. Yang kedelapan, yang artinya dilakukan untuk memenuhi permintaan yang meningkat dengan cara mengkombinasikan berbagai peralatan yang dimiliki untuk mengkombinasikan produk yang disampaikan kepada pelanggan. Selanjutnya, di sini terdapat contoh kasus di suatu perusahaan pemasok genting yang melakukan peramalan permintaan untuk 6 bulan ke depan dengan waktu produksi setiap bulan yang telah ditetapkan. Bisa dilihat tabelnya.
Perusahaan mempunyai 3 pilihan berikut. Yang pertama, mempertahankan jumlah karyawan dan produksi konstan serta menggunakan persediaan untuk menyerap kenaikan permintaan. Kedua, menggunakan karyawan tetap untuk memproduksi pada tingkat permintaan rendah dalam 6 bulan tersebut dan menggunakan subkontrak untuk memenuhi kelebihan permintaan. Dan yang terakhir, merekrut sementara karyawan apabila permintaan naik dan menghentikan karyawan tersebut apabila permintaan menurun. Ada contoh soalnya, yaitu pilihan manakah yang akan diambil perusahaan dengan biaya terendah. Berdasarkan data tersebut, rata-rata permintaan per hari yaitu menggunakan rumus rata-rata produksi sama dengan total permintaan sama dengan 6.200 sama dengan per 50 per unit. Dalam setiap hari yaitu menghasilkan produksi 124. Pilihan pertama, menggunakan persediaan untuk menyerap kenaikan permintaan dengan menggunakan rata-rata produksi 50 menit per hari diperoleh berikut ini. Di sini ada tabelnya, bisa langsung dipelajari. Kemudian ada pilihan kedua, menggunakan kerja lembur untuk menyerap kelebihan permintaan. Yang pertama, produksi sendiri sama dengan 38 unit per hari dikali 124 hari sama dengan 4.712 unit. Kedua, unit yang disubkontrakkan sama dengan 6.200 dikurangi 4.712 sama dengan 1.488 unit. Dan yang ketiga, untuk menghasilkan 38 unit per hari, perusahaan membutuhkan 38 per 50 dikali 10 orang, yaitu menghasilkan 7,6 orang. Oleh karena itu, biaya yang harus dikeluarkan sebagai berikut. Nah, kemudian ada pilihan ketiga, menggunakan variasi jumlah karyawan. Untuk melakukan variasi jumlah karyawan ini, perusahaan melakukan rekrutmen karyawan sebanyak kelebihan permintaan dari periode sebelumnya dan menghentikan karyawan tersebut sebesar penurunan permintaan dari periode sebelumnya. Ini berikut ada tabelnya. Nah, kemudian penjadwalan jangka pendek. Tujuannya yaitu yang pertama, penjadwalan merupakan tahap terakhir dalam perencanaan sebelum produksi dilaksanakan. Penjadwalan untuk memenuhi permintaan pelanggan atau disebut dengan job shift schedule-nya. Production control atau production activity control yang dilakukan Departemen Pengendalian Produksi meliputi beberapa kegiatan berikut. Dan kedua, ada pemuatan atau loading, yaitu mengecek ketersediaan bahan baku, mesin, dan karyawan. Kemudian ada pengurutan atau sequencing, yaitu melakukan pemesanan dan pengiriman untuk dikerjakan oleh mesin atau karyawan. Terakhir, pemonitoran atau monitoring, yaitu melaporkan kemajuan proses setiap pekerjaan hingga selesai. Dan ada tujuannya bisa disimak langsung, ada di sebelah sini. Lalu ada metode penugasan. Metode penugasan ini menggunakan beberapa tahapan atau langkah berikut. Yang pertama, penugasan dimulai dengan menyusun tanpa biaya atau waktu untuk melaksanakan pekerjaan. Langkah selanjutnya adalah menciptakan opportunity cost minimal dengan mengurangi semua biaya pada sel yang ada dengan biaya terendah pada setiap kolom dan baris secara berulang. Dan yang terakhir, langkah ketiga adalah membuat garis yang menghubungkan nilai-nilai 0 pada semua baris dan kolom. Apabila banyaknya garis telah sama dengan jumlah baris yang ada, penugasan tersebut telah dikatakan optimal. Kemudian ada metode pengurutan. Metode pengurutan tersebut sebagai berikut, bisa dibaca di samping sini. Oke guys, tadi sudah ada Kasih Nobia yang menjelaskan tentang metode FCFS ini. Sekarang bagian saya. Di sini kakak akan menjelaskan tentang apa sih metode FCFS ini. Oke. Metode FCSS merupakan metode pengurutan mulai dari yang pertama kali datang akan dilayani atau diproses terlebih dahulu. Yang kedua, di sini ada metode SPT
Maksud dari metode SPT yaitu metode pengurutan yang dimulai dari waktu pemrosesan yang paling singkat akan diproses terlebih dahulu. Yang selanjutnya ada metode EDD. Apa sih metode EDD? Metode EDD merupakan metode pengurutan yang sesuai dengan waktu jatuh tempo. Jadi apabila pengurutannya jatuh temponya, maka itu disebut dengan metode EDD. Selanjutnya di sini ada metode LPT, yaitu metode pengurutan yang dimulai dari proses yang paling lama. Jadi kalau ada metode yang prosesnya lama itu masuknya ke metode LPT. Oke, selanjutnya di sini ada tabel pengurutan FCFS A, B, C, D. Di sini kalian bisa lihat urutannya. Ada A, waktu pemrosesannya 6, pautannya 6, jatuh temponya 8, terlambatnya 10. Terlambatnya 0. Oh maaf ya, kakak salah. Silahkan bisa dilihat. Oke, selanjutnya di sini ada rumus untuk menyelesaikan kata-kata waktu penyelesaian. Di sini rumusnya total pautan dibagi pekerjaan. Di sini total pautannya ada 77 dan pekerjaannya ada 5. Jadi 77 dibagi 5 sama dengan 15,5 hari. Nah, di sini selanjutnya ada untuk tingkat penggunaannya. Tingkat penggunaannya di sini rumusnya jumlah waktu pemrosesan dibagi total time yang tadi. Jadi di sini ada 28 dibagi 77 sama dengan 36,4%. Nah, selanjutnya renata pekerjaan dalam sistem. Di sini total time dibagi jumlah waktu pemrosesan yang tadi. Oke, berarti 28 dibagi 77 sama dengan 2,75 pekerjaan. Oke, selanjutnya di sini ada renata keterlambatan sama dengan total waktu keterlambatannya, yaitu ada 11 dibagi 5 sama dengan 2,2 hari. Nah, selanjutnya di sini ada tabel lagi ya. Di sini ada tabel tentang pengurutan SPT. Di sini bukan A, B, C, D lagi, tapi B, D, A, C, E. Nah, di sini urutannya kalian bisa lihat. B-nya urutannya ada B, waktu prosesnya 2 hari, pautannya 2, jatuh temponya 6, terlambatnya di sini ada 0. Oke, di sini ada rata-rata waktu penyelesaian. Yang tadi apa sih yang tadi? Cuman ini beda soal. Di sini beda soal dan beda pengurutannya. Di sini ada total pautannya 68, pekerjaan 5. Jadi 68 dibagi 5 sama dengan 13 hari. Nah, di sini ada tingkat penggunaannya, yaitu sama dengan jumlah waktu pemrosesan dibagi total time. Jumlah waktunya 28, di sini dibagi 65 sama dengan 43,1%. Nah, selanjutnya ada renata pekerjaan dalam sistem, yaitu total time dibagi jumlah waktu pemrosesan, yaitu 28 dibagi 65 sama dengan 2,32 pekerjaan. Di sini ada renata keterlambatan, yaitu 9, total waktunya 9, pekerjaannya 5, yaitu jadi 9 dibagi 5 sama dengan 1,8 hari. Di sini ada pengurutan lagi. Pengurutan EDD-nya di sini bukan A, B, C, D lagi, tapi ke B, A, D, C, E. Boleh dilihat tabelnya atau mau saya dibacakan? Oke, dilihat saja ya. Di sini rata-rata waktu penyelesaiannya yaitu total time-nya ada 68 dibagi 5 sama dengan 13,6 hari. Tingkat penggunaannya, jumlah waktu prosesnya itu 28, total time-nya itu ada 68. Jadi totalnya itu total tingkat penggunaannya itu 41,2%. Selanjutnya ada renata pekerjaan dalam sistem. Total time-nya itu ada 68 dan jumlah waktu pemrosesan yang tadi yaitu ada 28. Jadi 68 dibagi 28 sama dengan 2,43 pekerjaan. Selanjutnya, renata keterlambatannya itu total waktu keterlambatannya di sini ada 6, pekerjaannya ada 5. 6 dibagi 5 sama dengan, jadi renata keterlambatannya ada 1,2 hari. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Ini rumus LPT atau bisa dikatakan yang terakhir, yang tadi total pemrosesannya bisa dikatakan paling lama. Oke, di sini ada pengurutan LPT-nya itu ECADB. Tabelnya bisa dilihat oleh kalian sendiri. Silahkan. Oke, lanjut ya.
Di sini saya akan menjelaskan tentang kata-kata waktu penyelesaian lagi ya rumusnya itu. Total time-nya di sini ada 103, pekerjaannya 5. Jadi totalnya 20,6 hari. Tingkat penggunaannya nih berapa persen sih? Tingkat penggunaannya di sini ada 27,2%. Dari mana 27,2? Silahkan bisa dilihat di sini. 28 bagi 103. Selanjutnya ada rata pekerjaan dalam sistemnya. Di sini ada total time-nya 103, jumlah waktu pemrosesannya ada 28 gitu. Jadi pekerjaan dalam sistemnya yaitu 3,68 pekerjaan. Di sini ada yang terakhir yaitu masalah keterlambatan. Di sini keterlambatan dalam menyelesaikannya itu ada sekitar 9,6 hari atau sampai 10 harian lah. Oke, di sini selanjutnya ada perbandingan antara keempat metode tersebut yang sudah saya tadi jelaskan di slide sebelumnya. Sini ada 4 metode yaitu FCFS, SPT, EDD, dan LPT. Oke, baik, akan saya bacakan. Untuk metode FCFS, rata waktu penyelesaiannya ada 15,4. Tingkat penggunaannya ada 36,4% dan rata banyaknya pekerjaan dalam sistem di sini ada 2,75 dan rata keterlambatannya di sini ada 2,2. Bisa dikatakan ini kedua lah. Yang pertamanya paling lambatnya itu ada LPT. Oke, untuk metode lainnya silahkan kalian bisa baca sendiri di sini. Sini. Oh, ya ini ada. Di sini ya. Nah, untuk pengurutan selanjutnya untuk pengurutan SPT-nya di sini ada BDACE, untuk yang EDD-nya ada BADCE, dan untuk yang LPT-nya ada ECADB. Penjadwalan layanan. Menurut Bresal dan Taylor tahun 2009, tujuan penjadwalan adalah memenuhi waktu tempo pelanggan, meminimalkan keterlambatan, meminimalkan waktu penyelesaian pekerjaan, meminimalkan waktu menanggapi permintaan pelanggan, meminimalkan waktu pelanggan dalam sistem, meminimalkan kerja lembur, memaksimumkan penggunaan mesin dan peralatan, meminimalkan waktu mengganggu karyawan, serta meminimalkan persediaan barang dalam proses. Metode penjadwalan layanan. Penjadwalan realistik dalam dilakukan dengan cara berikut. Chess et al. 2006. Tentukan N sama dengan banyaknya karyawan yang bersedia, D sama dengan permintaan banyaknya karyawan pada hari ke-1, X sama dengan hari kerja, O sama dengan hari libur. 2. Penugasan pertama adalah N, D, karyawan yang libur 1, penugasan kemudian N, D, karyawan yang dilibur. Lanjutkan cara yang sama sehingga seluruh hari kerja terjadwalkan. Yang ketiga, jika banyaknya hari kerja untuk karyawan penuh full time kurang dari 5, penugasan dalam hari kerja sisanya disusun sehingga hari libur 2 hari berurutan harus dicapai. Yang keempat, menugaskan karyawan sisa sebagai karyawan paruh waktu dengan memperhatikan batasan waktu. Dan yang kelima, jika hari libur berurutan diperlukan, pertimbangan perubahan jadwal harian dengan persyaratan permintaan. Contoh, seorang Alis mempunyai 5 orang karyawan, Tina, Siti, Susi, Atik, dan Dika. Permintaan terhadap pelayanan salon tiap minggunya rata-rata sebagai berikut. Hari sama dengan kebutuhan karyawan, Senin sama dengan 3, Selasa 3, Rabu 4, Kamis 3, Jumat 4, Sabtu 5, Minggu 3. Milis dan Turk tahun 1996 menyatakan bahwa informasi merupakan bahan baku organisasi jasa dan bagaimana informasi tersebut diproseskan agar berpengaruh pada produktivitas organisasi tersebut. Menurut Drake and Weigel tahun 1996 menyatakan bahwa informasi dapat dijelaskan dengan ekuivalitas dan kuantitas. Informasi adalah banyaknya informasi yang diperoleh oleh anggota organisasi. Sasaran desain pekerjaan pelayanan adalah memberikan lingkungan kerja penyedia jasa yang sesuai dengan prosesan informasi yang diperlukan oleh tugas penyampaian pelayanan. Ada 3 komponen desain pekerjaan pelayanan yaitu media komunikasi, teknologi tugas, dan sentralisasi. Selanjutnya, yang termasuk media komunikasi adalah komunikasi tatap muka, telepon, surat, dan data communication channels yang merupakan bagian penting dari desain pekerjaan jasa karena digunakan untuk menerima informasi pelanggan yang menyampaikan pelayanan. Teknologi tugas menjelaskan tindakan yang dibutuhkan untuk menerima dan memproses informasi pelanggan dalam proses penyampaian jasa. Yang terakhir adalah dimensi ketiga adalah sentralisasi. Tidak diperlukan manakala proses pelayanan menghadapi situasi yang memerlukan tanggapan yang cepat terhadap berbagai permasalahan pelanggan yang tidak biasa.
Semakin banyak informasi yang diterima, perusahaan jasa harus mendorongkan sosialisasinya agar dapat memberikan pelayanan secara lebih fleksibel. Pemasaran produk dan jasa dinominasi oleh perubahan tercepat dalam kebutuhan pelanggan serta oleh persaingan globalisasi dan inovasi teknikal yang kurang. Kegiatan belajar 3 teori antrian. A. Pengertian dan tujuan analisis teori antrian. Teori antrian merupakan pengetahuan mengenai garis tunggu, Heiser dan Tender tahun 2014. Garis tunggu merupakan salah satu lebih pelanggan yang menunggu untuk dilayani. Pelanggan ini maksud bisa orang atau benda, seperti mesin yang melakukan perawatan, pasangan yang menunggu dikirim, mobil yang kotor hendak dicuci, dan serta lainnya. Garis tunggu terjadi karena adanya ketidakseimbangan sementara antara permintaan dan pelayanan kapasitas sistem yang menyediakan pelayanan. Tingkat pelayanan juga bervariasi tergantung kebutuhan pelanggan. Garis tunggu dapat berkembang jika waktu memproses pelanggan konstan. Berikut ini adalah poin yang disampaikan oleh Karl Larsen, dan Larsen menyarankan beberapa cara dalam mengelola antrian dengan model antrian kuantitatif, yaitu menentukan waktu antrian yang dapat diterima oleh pelanggan. Yang selanjutnya adalah mencoba mengalihkan perhatian pelanggan bila harus diantri, memberikan informasi kepada pelanggan apa yang diharapkan. Selanjutnya adalah jauhkan karyawan yang tidak melayani pelanggan sehingga tidak terlihat oleh pelanggan, dan menyusun segmentasi pelanggan. Selanjutnya melatih karyawan menjadi ramah. Selanjutnya adalah mendorong pelanggan untuk datang sesama periode longgar. Dan yang terakhir adalah menggunakan pandangan jangka panjang untuk membuang antrian. Chess et al. Tahun 2006. Setiap situasi khusus memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi 4 elemen adalah umum dalam semua situasi. Menurut Krasjewski et al. 2007, keempat elemen tersebut adalah: yang pertama adalah input atau populasi pelanggan, berapa banyak pelanggan potensial yang masuk sistem antrian. Dan yang kedua adalah garis tunggu pelanggan, mengurangi waktu tunggu pelanggan dengan memperbaiki proses pelayanan menjadi lebih cepat. Yang ketiga adalah fasilitas pelayanan, pelanggan yang sangat puas dengan pelayanan akan kembali dengan frekuensi yang sama atau lebih sering. Dan yang terakhir adalah prioritas yang memilih pelanggan selanjutnya untuk dilayani oleh fasilitas pelanggan yang ada. Adanya pilihan trade-off yang harus diambil antara biaya penyediaan pelanggan yang baik dan biaya antrian yang dikeluarkan pelanggan. Gambarnya bisa dilihat di sini. Model antrian. Tujuan dapat model antrian adalah untuk meminimumkan total 2 biaya, yaitu biaya langsung penyediaan fasilitas pelayanan dan biaya tidak langsung yang timbul karena para individu harus menunggu untuk dilayani. Oke, makasih ya Kak Mizan. Sekarang giliran saya. Di sini saya Pak Rizi bakal nerangin apa sih itu model antrean single channel. Nah, di sini ada yang namanya rumusnya itu kayak rumah ya, kayak atap rumah itu artinya rata-rata banyaknya kedatangan tiap periode waktu. Nah, dan di sini ada yang U, ada yang LS. Kalian bisa lihat ada nggak? Nggak ada ya, editor? Ada kan? Nah, itu dia. Dan nanti di sini ada juga yang namanya WS, ada LQ. Nah, kalau WS itu adalah rata-rata waktu pelanggan dalam sistem. Kalau LQ rata-rata pelanggan dalam antrian. Kalau WQ yaitu rata-rata waktu yang digunakan pelanggan dalam antrian. Nah, nanti di sini ada rumusnya juga nih. Nah, buat selanjutnya ada juga yang namanya P. P itu apa sih? Namanya faktor penggunaan sistem. Lalu ada PO, bukan pre-order, tapi probabilitas kosong atau 0 ya, bebas kalian sebutnya apa, pelanggan dalam sistem atau dalam kurung pelayanan menganggur. Nah, di sini juga ada PN K. PN gini K ya. Gue lupa dibacanya apa. Nah, itu artinya probabilitas lebih dari K. Oh iya, PN lebih dari K. Nah, itu dia. PN lebih dari K artinya probabilitas lebih dari K pelanggan dalam sistem, dengan N adalah banyaknya pelanggan dalam sistem. Paham nggak? Dibaca lagi ya kalau belum paham. Oke, nah selanjutnya di sini ada, macam-macam sistem. Di sini ada yang namanya multi channel single phase system dan ada multi channel multi phase system. Nah, kalau misal dari single phase system, di sini dari kedatangan, antrian, lalu ke, ya baca aja sendiri ya. Nah, lalu kalau buat multi phase system, jadi dia dari antrian nggak langsung ke keluar setelah pelayanan, jadi dia ada tahapan yang dimultikan, ada tahapan 2 kali. Nah, di sini ada contoh atau rumus dari multi phase system. Nah, di sini kan tadi
sudah model antrean single phase ya. Nah sekarang ada model antrean multi channel. Nah kalau di multi channel ini digunakan apabila terdapat lebih dari satu server yang melayani pelanggan dengan jenis pelayanan yang sama. Nah jadi di sini ada juga rumus-rumusnya. Ada M. Apa sih itu M, Kak? M itu adalah banyaknya penyedia pelayanan atau channel. Nah jadi banyaknya penyedia pelayanan atau channelnya itu M. Nah kalau A atau yang tersebut atap rumah, tersebut aja atap rumah ya. Nah itu adalah rata-rata tingkat kedatangan. Dan kalau U apa yang disebutnya? U aja ya, kita sebut U aja biar gampang, biar lebih paham kok otaknya biar cepat. Itu adalah rata-rata tingkat pelayanan pada setiap channel. Nah di sini sama tuh kayak tadi, ada yang disebut PO, ada LS, ada WS, ada LQ. Nah nanti ada penjelasannya juga rumusnya. Di sini nih, di sini 1, 2 kita kerjain di kita ya 1, 2. Nah di situ, oke? Nah, lanjut di sini ada, ini sama yang tadi ya, multi channel single system sama multi channel multi phase system. Jadi model antrean single phase sama multi phase di sini tetap ada ya. Ada rumus multi phase system sama single phase system. Nah, di sini ada simulasi. Apa sih simulasi itu? Simulasi itu adalah teknik simulasi digunakan apabila tingkat kedatangan dan pelayanan tidak diketahui dengan pasti. Metode simulasi yang digunakan adalah metode simulasi Monte Carlo. Dasar simulasi Monte Carlo adalah adanya eksperimen terhadap kemungkinan atau probabilitas tadi dengan sampel acak. Ide yang mendasari simulasi ini ada sebagai berikut. Nah, yang pertama idenya adalah membuat tiruan kondisi nyata secara matematis. B. Mempelajari berbagai karakteristik operasi dan sifat-sifatnya. C. Memberikan kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan hasil simulasi tersebut. Nah, di sini ada keunggulan dan kelemahan metode simulasi Monte Carlo. Salah satu keunggulannya, dia merupakan pendekatan yang lebih relatif fleksibel dan nyata. Kalau untuk kelemahan, salah satu kelemahannya adalah model simulasi yang baik dapat sangat mahal dan membutuhkan waktu yang lama untuk mengembangkannya. Dan di sini juga ada nanti keunggulan dan kelemahannya ya. Silakan dibaca lagi. Nah, di sini ada teknik simulasi menggunakan tahapan berikut nih. Ini yang pertama adalah menyusun distribusi probabilitas untuk variabel-variabel yang penting. 2. Membangun distribusi probabilitas kumulatif untuk setiap variabelnya. Menyusun interval angka, selanjutnya kan tadi udah membangun distribusi nih. Nah sekarang tinggal menyusun interval angka random untuk masing-masing variabelnya. Menyusun interval angka random untuk masing-masing variabel. Selanjutnya menyusun angka random, dan yang terakhir membuat simulasi dengan mencoba mengambil angka random untuk mencapai nilai-nilai variabel tersebut. Nah, di sini ada contoh penerapan metode simulasi Monte Carlo dan menyelesaikan masalah antrean. Ini di sini ada contoh penerapannya ya. Nah, di sini ada nih, mulai ke tabel nih ya. Mulai ke tabel kayak tadi dijelasin sama Kak Rena. Di sini tabelnya ada banyaknya mobil yang datang, ada probabilitas kumulatif, dan juga interval angka random. Contohnya, kalau misal banyaknya mobil yang datang 1, probabilitasnya berarti 5. Nah, semakin kecil mobil yang datang, semakin kecil juga probabilitasnya. Dan probabilitas kumulatifnya yaitu 0,05. Dan interval angka randomnya 1 sampai 5. Berarti ya nanti kalau kalian lihat tabelnya, kalian bisa paham lah ya. Soalnya ini nggak terlalu susah-susah banget. Untuk yang banyaknya tabel yang kedua masih sama. Semakin sedikitnya banyak mobil yang datang, akan semakin kecil probabilitasnya. Nah, di sini ada tabel yang agak panjang nih ya. Ini adalah tabel untuk Soma Negara membuat simulasi untuk 15 hari ke depan. Di sini ada hari yang pertama. Nah, ada tabel di hari. Ini tabel hari, ada tabel banyaknya penundaan dan seterusnya. Nanti kalian baca sendiri dan lihat sendiri aja, rumusnya masih sama, gayanya masih sama kayak di tabel sebelumnya. Nah, buat keterangannya, A itu apa sih? A itu adalah simulasi dimulai dengan tanpa penundaan proses pencucian mobil hari sebelumnya. Jadi A itu dimulainya tanpa penundaan proses. Nah, kalau untuk B itu adalah 3 mobil yang harus dilayani di hari pertama sudah selesai. Jadi untuk C juga sesuai angka random. 02 berarti tingkat pelayanan hari keempat sebanyak 1 mobil, sehingga
Hari kelima ada sisa pengerjaan tugas 3 mobil. Nah untuk D itu hari ke-14 terdapat 1 penundaan cucian mobil ditambah 2 mobil yang datang dan semua atau 3 mobil dilayani pada hari ke-14 tersebut guys. Nah berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan sama negara diperoleh beberapa hal nih guys. Jadi ini hasil dari tabel yang tadi ya. 20 penundaan sama dengan 1,33 mobil per hari itu dalam 15 hari ya. Nah rata-rata tingkat kedatangannya 41 kedatangan sama dengan 2,73 kedatangan per hari dalam 15 harinya. Nah untuk rata-rata tingkat pelayanan ada 39 mobil yang artinya 2,6 mobil per hari dalam 15 harinya. Paham ya? Ini gak terlalu susah banget lah ya. Pasti kalian paham kok. Nah akhirnya kita selesai. Makasih sudah menonton video pembelajaran dari kelompok 2. Kami selaku kelompok 2 mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.